Ya, selamat malam saudara, masih bersama kami dan di segmen ini telah bergabung juga bersama kita Prof. Hamdi Muluk, Guru Besar Universitas Indonesia. Prof, tadi memang sudah panjang kali lebar membahas soal Pilpres, tapi kali ini kita akan fokus bahas Pileg, begitu. Tapi sebelum ke Prof, saya ke Mas Yohan lagi. Mas Yohan, tadi kan kita sudah menjelaskan soal wilayah ya, pemenangan dari partai, begitu potensi mereka yang akan melenggang ke Senayan. Tapi begini, tadi kan kita lihat ada data-data yang menunjukkan perubahan. Itu yang tadi saya singgung sebelumnya, bahwa warga RI ini tampak agak sedikit pelin-pelan, bukan pelin-pelan sih, maksudnya tidak berubah-ubah begitu. Cintanya terhadap partai ya berubah-ubah setiap pemilu begitu. Nah tadi kita lihat misalnya dari Gerindra naik suaranya begitu ya, kemudian PDIP juga demikian. Nah, apa biasanya secara historis yang membuat pemilih mengubah pilihannya? Ya di sebelumnya dari partai A kemudian pindah ke partai B, silakan. Ya kalau kita berbasis survei ya, banyak pertimbangan responden itu menjawab kenapa memilih partai itu. Sebagian besar memang yang paling menonjol itu adalah karena sosok tokoh dalam partai itu. Bisa karena ketua umum ya, bisa karena sosok yang representasi atau personifikasi dari tokoh dari partai itu gitu ya. Jadi memang pertimbangan itu yang cukup dominan, selain ada alasan-alasan yang sifatnya terkait program gitu ya, terkait kemudian visi misi atau hal-hal yang sudah pernah dilakukan oleh partai itu. Itu yang kita baca dari hasil survei. Karena itu kan kalau kita flashback ke belakang, kenapa kemudian 2009 itu kemudian tiba-tiba Partai Demokrat menjadi pemenang gitu ya, itu karena tidak lepas dari sosok Pak SBY waktu itu. Kemudian 2014 bagaimana kemudian PDIP mampu mencuat karena memang ada sosok Pak Jokowi waktu itu. Jadi memang tidak bisa dilepaskan tokoh atau kekuatan sosok itu ketika orang menentukan pilihan ya, termasuk kepada partai politik ya. Memang gejalanya tidak semua partai, pemilih partai, misalnya beberapa partai-partai, misalnya partai PKS misalnya, dari responden pemilih PKS, kenapa milih partai itu lebih ke nilai-nilai, value ya, value atau ideologi dari partai itu. Tapi secara umum memang masyarakat atau pemilih Indonesia itu tidak bisa lepas dari kekuatan sosok gitu ya, pengaruh sosok atau pengaruh personifikasi dari partai itu yang cukup menjadi pertimbangan mereka kenapa mereka memilih partai tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin runutan, hal pertama yang dilihat oleh pemilih adalah tokoh partainya, lalu kemudian janji-janji yang mungkin sebelumnya pernah dikecewakan, akhirnya mereka pindah haluan begitu. Apakah juga demikian Prof, dari pengamatan Anda bahwa ketika orang berpindah gitu ya pilihannya, partainya karena hal tersebut, karena melihat sosok yang pertama, yang kedua ketika mungkin ada yang kecewa dengan janji yang lama tidak terrealisasi, sehingga mereka patah hati, lalu kemudian pindah ke lain hati. Iya, gini, kalau kita lihat perolehan suara partai itu kan sangat tergantung dengan tingkat keterpilihan caleg di dapil-dapil itu. Situ kita mengukurnya dulu, ya. Tapi gini, partai kita tuh kan banyak, ya. Kita multi partai yang cukup ekstrim. Nah, tidak ada sebenarnya partai yang betul-betul punya basis massa yang mayoritas. Nah ini problem juga dalam demokrasi kita, apa yang disebut dengan istilah fragmented multi party. Jadi partai banyak dan sangat terpecah belah dan itu tidak stabil. Kalau kita mau ukurnya bahwa harusnya satu pemilu menghasilkan satu the ruling party yang dominan dan dia bisa memerintah sendiri, katakanlah begitu. Ini kan sulit dalam kondisi Indonesia, ya. Selalu tidak ada pemenang mayoritas sebenarnya. Dan itu nanti membuat misalnya setelah pemilu akan ada adjustment, partai mencoba berkoalisi. Entah apapun basisnya gitu loh, ya. Yang kalau kita berharap koalisi itu basisnya ideologi, ini tidak ada di Indonesia. Nah kecuali ada partai satu yang punya kekhasan yang sering disebut partai dakwah itu, karena punya nilai-nilai dan paham keagamaan gitu yang lebih lekat, dan itu sudah ada jamaah-jamaahnya gitu yang loyal gitu. Itulah basis
pemilih PKS itu gitu loh. PDIP mungkin mengklaim bahwa ada warisan ideologi dari PNI zaman dulu diturunkan. Karena Soekarno kan PNI dan sekarang anaknya Megawati menjadi ketua umum tokoh yang panjang, waktu yang panjang. Mungkin ada memori itu. Walaupun kita lihat dari segi pemilihan kebijakan tidak terlalu kelihatan juga garis, nggak seterang benderang itu garis ideologi partai PDIP. Tapi itu lumayan lah gitu loh. Nah itu yang menjadi dalam bahasa psikologi politiknya menjadi nanti kalau garis ideologinya jelas dan orang mengidentifikasikan dirinya menjadi pengikut partai itu dengan basis psikologis keikatan gitu. Itu yang disebut dengan party identification, party ID. Nah di kita angkanya rendah semua. Nah party ID itu bisa ditumbuhkan tapi temporer ketika ada tokoh yang menonjol. Oke. Itu yang terjadi nanti di Partai Demokrat ketika pamor SBY itu tingkat keterpilihan dia calegnya kena imbas di daerah gitu ya. Nah itu kan berubah. Jadi 2009 itu 2014 karena Jokowi efek itu kotel efek dari Jokowi naik PDIP 2019 naik. Nah ini 2024 PDIP turun loh. Oke, berarti mau bilang bahwa Jokowi efek juga sangat efektif mengangkat suara dari Gerindra? Iya bisa. Jokowi efek? Ya Jokowi efek. Walaupun Gerindra punya juga Prabowo efek. Gabung ini sekarang. Gitu. Itu lebih besar mana tuh Prabowo-nya atau dari? Soalnya tadi kalau ngobrol dari Litbang Kompas mengatakan ya lihatnya ya Prabowo-nya ya. Iya. Itu lebih dominan Prabowo. Lebih dominan Prabowo. Berarti Jokowi efek nggak terlalu. Ada nyumbang ke Gerindra juga pasti. Nyumbang ke Gerindra. Karena PDIP turun dia. Tadinya 22 loh. Sekarang tinggal 18 ya. 17 kalau di Litbang Kompas. Sekitar segitulah ya. Turun ya. Jadi tadi kan dikatakan bahwa sebenarnya kalau misalnya perolehan suara Jokowi efek ini cuma paling kerasa di Pilpresnya. Itu yang dilihat dari data yang dimiliki oleh Litbang Kompas. Iya, betul. Benar. Jadi sebenarnya kan pasangan Prabowo Gibran ini adalah pertemuan pemilih loyal Jokowi dengan pemilih loyal Pak Prabowo di 2014 dan 2019 ya. Dua pemilu itu kan sangat, apalagi kontestannya sama. Ya, capresnya sama, yang ganti cawapresnya. Jadi orang kemudian semakin mengkristal pada pemilih loyal Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan keduanya bertemu di pasangan Prabowo Gibran ini. Jadi itu yang membuat mungkin di survei-survei sebelumnya kan kita angka pasangan ini kan meskipun belum ada yang 54 lebih ya, terakhir kan 50, 52 gitu ya. Sehingga kalau kita lihat hitung cepat sampai ada yang 58 bahkan 59 bahkan ada yang 60, kita melihatnya itu kekuatan pertemuan loyalis Pak Prabowo dan loyalis Pak Jokowi itu yang kemudian bisa mengangkat pasangan ini begitu sampai menjamin bahwa Kompas sudah declare tadi sore bahwa potensi satu putaran di Pilpres ini memang lebih tinggi dari hasil hitung cepat ini.